Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah berjudul Aurat Wanita. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Atha bin Abi Rabbah, "Maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga?" "Ya," jawab Atha. Ia berkata, wanita berkulit hitam itu dia pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Aku menderita penyakit ayan atau epilepsi dan auratku sering tersingkap saat penyakitnya kambuh. Karena itu doakanlah aku agar Allah menyembuhkan penyakitku." Nabi SAW berkata, "Jika engkau mau, engkau bisa bersabar dan bagimu surga. Jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan dirimu." Wanita itu pun menjawab, "Aku memilih bersabar saja. Namun, tatkala penyakit ayan menimpaku, auratku sering tersingkap. Karena itu doakanlah agar auratku tidak tersingkap." Lalu Nabi SAW pun mendoakan wanita itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pembaca yang budiman, khususnya wanita muslimah, penyakit ayan bukanlah penyakit ringan. Selain susah sembuh dan sering kambuh, penyakit ini bisa mengundang aib bagi penderitanya maupun keluarganya. Apalagi jika penyakit itu diderita oleh seorang wanita. Betapa besar rasa malu yang sering ditanggung penderita penyakit ayan dan keluarganya, karena banyak orang masih menganggap penyakit ini sebagai penyakit yang menjijikan. Namun renungkanlah perkataan wanita berkulit hitam penghuni surga dalam riwayat di atas. Apakah kita menyaksikan satu kata saja yang meluncur dari lisannya yang menunjukkan bahwa ia membenci kodok, yakni penyakit ayan tadi yang kebetulan menimpa dirinya? Apakah ia mengeluhkan penyakit ayan yang ia derita? Apakah ia merasa malu karena menderita penyakit tersebut? Tidak, bukan itu yang ia keluhkan, bukan itu juga yang membuat ia malu. Ia mengeluh dan merasa malu karena auratnya sering tersingkap saat penyakitnya kambuh. Padahal saat penyakit ayan itu datang, ia tentu dalam keadaan tak sadar. Jikapun tersingkap auratnya dalam keadaan tidak sadar alias hilang akal, tentu ia tidak berdosa. Namun demikianlah penghuni surga. Wanita berkulit hitam ini tetap sangat khawatir bila auratnya tersingkap meski dalam keadaan sakit dan tidak sadar. Bagaimana dengan zaman sekarang yang saat sehat dan dalam keadaan sadar pun rela, bahkan acap kali bangga memamerkan aurat mereka. Sebagaimana wanita berkulit hitam penghuni surga dalam riwayat di atas, pada zaman dulu para sahabiah adalah wanita yang amat menjaga kehormatan dan aurat mereka. Para sahabiah adalah para wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bahkan mempunyai rasa malu yang luar biasa. Setelah Rasulullah SAW wafat, Aisyah terbiasa berziarah ke makam beliau yang berada di dalam kamarnya tanpa mengenakan hijab. Ketika ayah beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat dan dikebumikan di sebelah makam Rasulullah, Aisyah masih leluasa berziarah tanpa mengenakan hijab. Namun kebiasaan itu berubah ketika Umar bin Al-Khattab dikuburkan di kamarnya bersebelahan dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar. Setiap kali masuk ruangan itu, Aisyah mengenakan hijab secara sempurna. Itu ia lakukan karena Umar bukanlah mahramnya, padahal Umar telah meninggal dan jasadnya terkubur di dalam tanah. Sama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memiliki rasa malu yang luar biasa. Beliaulah orang pertama yang meminta dibuatkan keranda agar saat meninggal dan dibawa ke kuburan, jenazahnya diletakkan di dalam keranda tersebut. Pada waktu itu umumnya jenazah memang diusung oleh orang-orang tanpa keranda, seperti yang kita kenal saat ini. Suatu saat Fatimah binti Rasulullah merasa bahwa ajalnya telah dekat. Pasalnya Rasulullah pernah mengatakan kepada dirinya bahwa ia adalah anggota keluarga beliau yang pertama kali wafat menyusul beliau. Putri Rasulullah SAW yang juga istri Ali bin Abi Thalib ini juga berpesan kepada Asma binti Umais yang hampir setiap hari menjenguk dirinya, "Saya tidak senang atas apa yang diperbuat terhadap wanita jika meninggal. Jenazah mereka hanya ditutupi dengan kain kafan sehingga lekuk tubuhnya terlihat," kata Fatimah kepada Asma, istri Abu Bakar As-Siddiq. "Apakah engkau mau aku tunjukkan sesuatu yang pernah aku lihat di Habasyah?" ujar Asma. Asma lalu membuat semacam keranda. Kerangkanya terbuat dari pelepah kurma, sedangkan bagian luarnya ditutup dengan kain. Dengan begitu jenazah yang dibawa dengan keranda itu tidak terlihat dari luar. Begitu Fatimah melihat keranda itu, ia sangat gembira hingga tertawa. Ia lalu berpesan, "Nanti jika aku meninggal, kamu dan suamiku Ali yang memandikan aku. Jangan ada orang lain yang ikut memandikan aku. Setelah itu buatkan keranda seperti itu untuk diriku." Demikianlah sebagaimana penuturan Ibnu Abdil Bar. Fatimah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang saat meninggal dimasukkan ke dalam keranda pada masa Islam.
Demikianlah Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia tetap merasa malu jika ia tidak mengenakan hijab meski di hadapan jasad Umar bin Al-Khattab yang sudah terbujur kaku di dalam tanah. Demikian pula putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra, ia tetap merasa khawatir jika dalam keadaan sudah terbujur kaku menjadi jenazah sekalipun terlihat lekuk tubuhnya. Bagaimana dengan keadaan wanita zaman sekarang? Sayang sekali, mereka bukan saja tidak malu tersingkap auratnya, mereka bahkan acap kali merasa bangga memamerkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kebanggaan mereka semakin bertambah saat bisa ikut serta dalam ajang lomba kontes kecantikan semacam Miss World, yang hakikatnya adalah kontes aurat. Mereka tak pernah merasa khawatir terhadap ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Para wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang, berlenggak-lenggok dan kepala mereka seperti punuk unta, tidak akan masuk surga ataupun sekedar mencium baunya. Hadis riwayat Abu Daud. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.